Halo semuanya, selamat berjumpa dalam video pembelajaran IPA bersama saya Rizka. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai hujan asam. Setelah menyaksikan video ini, diharapkan kita dapat mendeskripsikan peran kalor dalam mengubah wujud zat atau suhu suatu benda, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengelompokkan sifat larutan asam dan basa melalui alat dan indikator yang tepat, mengaplikasikan peranan manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, semuanya pasti sudah pernah melihat hujan kan? Hujan memang bukan hal yang asing bagi kita. Tapi, tahukah kalian bagaimana terjadinya hujan? Bagaimana ya air bisa turun dari langit? Yuk kita pelajari bersama. Hujan merupakan peristiwa turunnya air dari langit ke bumi. Awalnya, air hujan berasal dari air dari bumi seperti air laut, air sungai, air danau, air waduk, air sawah, air kolam, dan lain sebagainya. Selain air yang berbentuk fisik, air yang menguap ke udara juga berasal dari tubuh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda lain yang mengandung air. Air-air tersebut umumnya mengalami proses penguapan atau evaporasi akibat adanya panas matahari. Air yang menjadi uap melayang ke udara dan akhirnya terus bergerak menuju langit yang tinggi bersama uap-uap air yang lain. Karena semakin tinggi suatu tempat, suhunya semakin rendah, uap air tersebut mengalami proses pendinginan, kemudian mengalami kondensasi atau pengembunan, sehingga membentuk awan. Jadi, awan yang sering kita lihat di langit itu merupakan butiran air yang sangat kecil dan ringan yang berasal dari pengembunan uap air. Awan-awan tersebut bertemu dengan awan lain dan membesar sehingga semakin berat. Dan akhirnya jatuh ke permukaan bumi sebagai butiran air hujan. Proses inilah yang dikenal sebagai proses presipitasi. Nah, pada tempat-tempat yang suhunya sangat rendah, butiran air hujan tersebut akan turun sebagai salju. Salju adalah butiran hujan dalam bentuk es atau padatan. Nah, sudah tahu kan sekarang bagaimana terjadinya hujan? Untuk dapat melihat bagaimana hujan itu terjadi, kita dapat melakukan percobaan sederhana loh. Mau tahu caranya? Ini dia. Sediakan alat dan bahan sebagai berikut. Gelas beker berisi air, pembakar spiritus dan korek, kaki 3 dan kawat kasa, dan kaca. Kemudian, rangkailah alat dan bahan seperti berikut ini. Nyalakan pembakar spiritus dan amati apa yang terjadi pada air.
setelah air dipanaskan, beberapa saat kemudian, di atasnya akan terlihat pergerakan gas yang tidak berwarna, namun nampak sedikit putih, yang biasa kita kenal sebagai uap air. Proses ini pun dikenal dengan proses penguapan atau evaporasi. Uap yang berkumpul di atas bejana tersebut kemudian terkena udara yang lebih dingin atau udara yang tidak terkena pembakar spiritus. Hal ini menyebabkan uap air kembali menjadi cair atau dikenal dengan proses pengembunan. Sumber panas yang mengakibatkan air tersebut menguap diumpamakan sebagai panas matahari. Sedangkan titik-titik air di atasnya diumpamakan sebagai awan. Perubahan-perubahan wujud pada proses hujan tersebut terjadi akibat peran kalor. Kalor adalah suatu bentuk energi yang dapat mengalir atau berpindah dari zat satu ke zat yang lain. Nah, adanya kalor ini dapat berpengaruh terhadap suatu benda. Misalnya menyebabkan perubahan wujud maupun perubahan suhu. Sebagaimana persamaan berikut ini, kalor adalah perkalian antara massa, kalor jenis, dan perubahan suhu suatu zat. Untuk proses peleburan, kalor adalah massa zat dikalikan dengan kalor lebur zat. Sementara untuk proses penguapan, kalor adalah massa zat dikalikan dengan kalor uap zat. Seperti yang kita ketahui, ada 3 macam wujud zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Pada kondisi tertentu, umumnya zat hanya berupa satu wujud saja. Akan tetapi, semua wujud zat tersebut sebetulnya dapat mengalami perubahan dari wujud satu ke wujud yang lainnya. Lalu, apa sajakah perubahan wujud zat yang dapat terjadi? Perubahan wujud zat yang dapat terjadi yaitu membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan menghablur.